بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الحمد لله الذي برحمته يترحمون ويرحمون وبكرمه يتفضلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله
أوصيك وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Saya menjadi bersyukur atas segala nikmat Jumat yang berada ini menghadirkan kembali pada majelis untuk senantiasa mendapatkan diri kepada sebagai bentuk penambahan dan rasa syukur kita kepada Allah dengan memenuhi panggilan Allah yang terlanjut. Semoga mampu mengantarkan yang punya dosa-dosa kita dan senantiasa Allah Salam salam terima kasih selalu kepada teladan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan kasih Allah dan Nabi Allah yang mampu menggiring manusia dalam setiap Islam dari kegelapan kepada cahaya, dari ketidaktahuan. Mudah-mudahan kita sebagai umat yang senantiasa menaati segala bentuk perintah yang disebutkan dan kita telah berusaha mendapatkan sama itu sebagai Jemaah Muhammad Allah sebagai izinkan disebutkan kali ini hampir berhasil khusus pada diri umum hadir semua. Mari kita dosa-dosa yang terus senantiasa dan selalu meningkatkan kualitas iman kita. Karena Allah sama Maha Pengampun yang mengatur kehidupan dunia, gelapnya, siangnya, dan malam. Semuanya adalah pengaturan dan penguasaan Allah. Karena Allah mempunyai karakter wajah berarti sinar di dalamnya. Janganlah tidur yang cukup dengan maka kapanpun dimanapun kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui golongan yang terwakil. Hadis dari Umar bin Khattab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Aisyah ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mayudiki, apa namanya?" Aisyah adalah istri Rasul yang paling mulia. Dan ketika itu sudah tanya kepada sang istri, "Mayudiki, kenapa kau menangis?" Oleh Aisyah menjawab, "Kataku, aku ingat Anar Abdillah." Ini ucapan yang dilontarkan oleh Aisyah istrinya. Kataku, tapi ini ingat akan neraka. Bagaimana api neraka begitu panas di seluas langit dan bumi yang akan membakar manusia-manusia yang senantiasa menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku menangis ya Rasul. Jadi tak kalah saja mengingat api neraka langsung Aisyah menangis. Apakah kamu ingat ahlimu akan keluarga? Rasul bertanya kembali kepada sang istri Aisyah, kenapa sampai menangis? Aku ingat api neraka. Apakah ingat akan keluarga yang khawatir yaumul qiyamah dan kiamat keluarga yang dibikin api neraka? Ini pertanyaan Rasul kepada Aisyah. Apalah yang kamu jawab? Amat salah sawati. Ada tiga keadaan. Fala yadhkur ahadun min ahadin. Seseorang tidak akan ingat kepada orang lain. Di tiga keadaan.
Artinya orang tidak akan ingat kepada pasangannya, apalagi anak-anaknya, kepada saudara-saudaranya. Dia tidak akan mengingat itu. Baik suami kepada istri, kepada suami, orang tua kepada anak-anaknya. Ketika seseorang akan lupa kepada yang lainnya, justru akan memikirkan diri sendiri ketika itu. Hingga mizan. Yaitu ketika ditimbang amal seseorang, orang dari kemudian, dan ketika itu masing-masing akan memikirkan nasib dirinya. Apakah banyak timbangan amal kebajikan atau keburukan? Ini kata Nabi, ketika itu orang tidak akan ingat kepada siapapun. Tak kalah ada dalam mizan timbangan amal yang disebut dengan yaumul mizan. Pada hari itu ditimbang semua amal kebajikan dan keburukan. Ketika seseorang di dunia dia berbuat kebajikan, pamannya mati sekolah dan pergi, khairul. Kalau seseorang berbuat kebajikan, maka balasannya kebaikan pula, sekalipun hanya sebesar biji jari. Pamannya mati sekolah dan pergi, khairul. Begitu pun sebesar biji jari, Allah akan balas sebagaimana dia melakukan keburukan itu di dunia. Hadis yang rahimahullah. Tetap dari keadilan Allah dan kasih Allah kepada kita sungguh luar biasa. Yang dalam surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Tak kalah kita berbuat kebajikan, maka Allah akan balas sampai 700 kali. Ini istimewanya kebaikan. Ketika kita memperniat melakukan kebaikan, pergi ke masjid, lalu di jalan hujan besar atau ada bencana yang besar, lalu tidak jadi untuk sholat dan pengajian, maka niat kita sudah dicatat oleh 700 kali. Apalagi kalau kita berbuat kebaikan itu jelas berlipat ganda pahala. Tetapi kalau kita berbuat keburukan, kejahatan, berniat ingin mencuri, ingin merampok, ingin korupsi, ingin menyalahgunakan orang lalu tidak jadi, merasa takut ketahuan korupsi, takut ketahuan memangkan, terjadi. Kita sudah berniat dalam hati, maka Nabi katakan tidak dicatat bagi diri. Ini rahasia Allah. Jadi kalau kejahatan itu sebelum dilakukan, maka tidak menjadi keburukan. Tidak dicatat oleh para nabi. Ini bentuk kasih Allah. Maka di sini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang kalau dia bisa, dia tidak akan ingat siapa-siapa. Suami kepada istri, kepada suami, atau kepada keluarga, tidak. Masing-masing senantiasa mengurus dirinya sendiri. Ini yang harus disampaikan. Maka di situ kan harus menangis. Ingat akan keluarga, khawatir. Bagaimana api neraka yang begitu panasnya? Seperti urusan di mana satu kali dia sholat wajib, yang sudah kali 1000 tahun lamanya di neraka. Dengan sengaja dia mengganggu sholat 5 waktu apalagi. Bagaimana orang yang tidak menjalankan kewajiban seperti sholat? Dia akan ditempatkan di neraka syakor. Neraka syakor, neraka yang paling bawah sekali dan panasnya. Sekarang dia jalan ratusan kilometer. Jalan begitu luas, panas. Karena langit dan bumi seluas langit dan bumi semua neraka. Maka tak kalah pada diri kaum manusia, orang-orang akan menyaksikan amalan sendiri. Dia baru sudah biasa. Siapa yang menjadi saksi kaki, mulutnya sumpah dan seterusnya. Kaki dan tangan mulut satu kita yang menjadi saksi dari Tuhan. Ini yang pertama yang disampaikan. Hadis kedua Imam Bukhari yang berkata bahwa ketika seseorang diberi yang namanya catatan amal yang ada pada suku yang sudah dicatat oleh Ramadhan atau tidak nanti, apakah di situ seseorang mendapatkan amal yang memakai kebajikan atau keburukan? Apakah di sebelah kanan atau kiri yang dia dapatkan
amalnya. Catatan amal yang baik ada di sebelah kanan dan kiri. Itu catatan amal buruk. Apakah itu yang Allah khawatirkan? Maka di situ manusia tidak akan ingat sama saudara. Tidak. Masing-masing mengurus catatan amal bagaimana nasibnya. Bara api yang begitu besar. Kan sedikit lagi orang pernah menjerit ketika dilemparkan oleh para malaikat ke dalam api neraka. Dilempar begitu saja. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, satu persatu digiring ke dalam api neraka. Bagaimana tidak takut jika di saat yang memisah itu amalan kita sedikit dan catatan amal kita banyak catatan yang buruk? Bagaimana kita bersedih? Sedangkan di depan kita adalah bara api yang begitu besar. Kalian jemaah yang Allah. Maka yuk kita sama-sama isi catatan amal buruk kita di dunia ini dengan amal yang baik. Agar kelak nanti ketika akan dihadapkan di hadapan Allah setelah meninggal dunia, kita sudah siap untuk mencatatkan amal ini. Apapun bentuk kebaikan, Allah akan balas. Besar dan kecilnya, begitupun keburukan, Allah akan balas. Tidak di dunia Allah akan. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Hadis dari Umar rahimahullah ini yang kedua. Yang ketiga, titik mana lagi seseorang akan lupa kepada saudaranya, yaitu ketika seseorang melintas dari siratal mustaqim, satu jalan yang dimana di bawahnya penuh bara api. Ketika kita tidak mampu berjalan di siratal mustaqim itu, maka kita akan terpeleset dan yakin akan dibakar oleh api yang begitu. Tidak mungkin bisa tidak sedih, tidak menangis. Hanya saya ingat akan keluarganya. Apakah saya sanggup? Begitupun Rasul. Apakah kita sanggup mengirim mereka ke dalam surga Allah? Atau akan membiarkan keluarga kita ke dalam bara api? Allah firmankan, "Anfusakum afikum." Wahai orang yang beriman dan waladina jaga anfusakum, diri kamu dan anak-anakmu, keluargamu, keturunanmu dari siksa neraka. Yang mana kata Allah dalam ayat Al-Quran, "Waquduhan nas wal hijarah." Bahan bakar api neraka yang begitu luas itu adalah manusia dan batuan. Manusia yang mana yang ingkar dan kufur kepada Allah, mereka akan menjadi kayu bakar api. Maka ketika itu Aisyah menangis, maka tidak perlu khawatir kata Rasul, tak kalah kita punya iman. Insya Allah kita akan mampu mempunyai catatan yang baik, mempunyai timbangan yang baik, dan juga akan mempunyai keyakinan mampu menjembatani di jalan siratal mustaqim, yaitu jalan yang orang-orang yang lurus yang diberikan nikmat oleh Allah, minasyiddin wasyuhada sholihin. Sekiranya para nabi kita tidak mungkin ada 3 kriteria. Apakah kita termasuk minasyiddin, orang-orang yang jujur dalam hidup? Sekiranya termasuk kita orang yang jujur dalam hidup, maka insya Allah kita akan melintas siratal mustaqim dalam keadaan selamat. Ini jaminan. Yang kedua, apakah kita menjadi syuhada, orang-orang yang berjuang di jalan Allah menjadi mati syahid? Ini pilihan tidak ada lagi yang lain. Sekiranya kita tidak termasuk syuhada, siap-siap kita akan terpleset, dan di bawahnya dalam siratal mustaqim itu adalah bara api. Dan yang ketiga, as-sholihin, orang-orang yang soleh. Orang yang soleh yang mampu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Sekiranya kita tidak sanggup melintas itu, 3 kriteria ini, dia akan selamat, mulus. Di luar itu tidak ada yang mulus, dia akan jatuh ke dalam api neraka. Hanya 4 kelompok yang akan selamat melintas dari siratal mustaqim, minan nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada, was-sholihin. Tadi saya katakan kalau para nabi tidak mungkin kita manusia biasa. Nanti sudah tidak ada lagi nabi kalau dia ada. Kata Rasulullah sebagai nabi penutup. Hanya 3 kriteria ini. Apakah ada diri kita sedikit kejujuran, syuhada yang mau berjuang di jalan Allah, dan 3 adalah sholihin, orang yang soleh. Maka kalau
kalau tidak ada tiga kriteria ini, siap-siap kita akan terpreset dalam barakallahu fiik. Alhamdulillah, hamdan wa syukur lillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwa. Ini adalah yang kami sampaikan. Kalau kita ingin selamat daripada pokok siksa Allah ini, sebagaimana Isa sampai menangis, dan ketika itu manusia akan berhamburan, masing-masing menyelamatkan diri. Ini dalam proses ketika kita sudah kembali kepada Allah. Bagaimana kalau dengan kiamat besar? Mengatakan lagu dari anak-anak pun pada jarak di Soroka, akal ada tiupan sang akal dari Israfil. Yang menjadi rumah pun akhiri, wahumi wa akhiri, wasaribati wa bani. Ingat kata Allah, ketika datang tiupan sang akal, rompeh, hancurnya dunia akal, dan isinya, semua akan berhamburan dan berlari. Di situ manusia tidak akan ingat satu sama lain kepada saudaranya, masing-masing menyelamatkan diri. Dan yang kedua dalam posisi kita tidak memakai pakaian. Mendadak pakaian itu copot semuanya, saking kagetnya yang luar biasa. Pakaian yang ada dalam tubuh kita berlepas begitu saja. Dan jadi manusia panik berlari. Masing-masing menjerit menyelamatkan diri. Rata bumi ini, gunung-gunung berhamburan di mana, berterbangan bagaikan kapas. Manusia entah di mana ketika itu. Fikul minum yang paling satu ini, ketika itu manusia mementingkan diri sendiri. Masalah doa yang ada siap mengisi selama. Ada yang lari ke sana, lari ke sini, ke sini. Namun di sini berada tempat perlindungan kecuali hanya berlindung kepada kalimat takbir di situ bermula. Lihat Akbar. Dan ada orang yang cerita sama sekali. Ada yang minta tolong dan yang lainnya. Suara akan bergemuruh dari barat sampai timur. Inilah dasarnya hari kiamat. Apalagi nanti di padang mahsyar. Jelas-jelas kata Nabi, 3 titik ini orang akan ada dan tidak akan ingat kepada saudara. Semoga Allah menguatkan iman kita dan senantiasa jadikan keluarga kita, menghantarkan kita ke dalam surga. Itu tugas kita sebagai ini. Walaupun kita katakan itu boleh sesuatu untuk hei bapak-bapak, kamu adalah imam di rumah kami. Giring mereka ke dalam surganya Allah. Kalau kamu memang cinta dan sayang kepada keluarga, jangan sampai biarkan keluarga kita di dalam neraka. Maka kita mohon kepada Allahumma fini ya Allah, cukupkanlah bagiku rezeki yang halal. Ini kunci yang pertama. Cukupkan ya Allah rezekiku yang halal, bukan banyak. Kita berpikiran ingin banyak halal itu. Anak haramika yang kedua jauhkan dari yang haram. Sebesar apapun, sebanyak apapun rezeki yang haram tidak akan pernah berkah dan akan menjadi mador, membawa malapetaka bagi suatu. Lalu ini dibandingkan dengan semua. Ya Allah, cukupkan rezekiku dari keutamaan yang kau berikan bagi apa yang kau berikan. Aman siwa selain itu tidak ada. Hanya Engkau yang mencukupkan rezeki kami. Ini yang kami sampaikan. Di saat-saat Nabi memohon kepada Allah agar terhindar dari hutang piutang. Karena zaman sekarang banyak manusia-manusia yang kaya untuk benar-benar. Segala bukan tapi bukan haknya. Ingat, yang namanya hutang piutang 1 rupiah pun harus dibayar. Maka jangan jadi orang-orang yang senantiasa terlalu berlebih akan cinta dunia. Bukan itu boleh kita menginjak sana sini. Kalau bisa menutupnya, kalau panjang umur, bagaimana kalau untuk usia belum dibayar, belum ini, belum itu. Tanggung siapa nanti di akhirat? Keluarga itu adalah tanggungan kita yang memiliki.
dan yang harus membayarnya yang memiliki. Bagaimana dengan keluarga? Ada haknya silakan jika keluarga itu orang-orang yang sulit. Di sini mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, jaga iman kita, anak istri. Sayangi diri mereka ke dalam surga. Mudah-mudahan. Jika titik ini sekalipun kita akan luka, mudah-mudahan bekal kita di hari kemudian agar kita selamat dari sisi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiran. Hamdan yuwafiqu wa yukafi masjid ya rabbana. Kami yang lagi dijari wasikal karim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa firli wali mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi habli min salih. Rabbi ja'alni muqima shalah wa min dhurriyyati rahmah. Allahumma as'aluka salamatan wa afiyatan fil jasad, ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi, wa tawbatan qabla al-maut, wa rahmatan lil junun, wa maghfiratan ba'da. Allahumma a'udhu alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nar, wal afwa minnas. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hamdan yuwafiqu wa yukafi masjid ya rabbana. Kami yang lagi dijari wasikal karim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa firli wali mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi habli min salih. Rabbi tawakkaltu Allahumma alaina fi sakaratil maut, la tanna wal afwa atina min rizqik. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Teruskan ya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى
لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى فما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. والكل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.